Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ada beberapa orang datang dari kota Yathrib, kemudian menjumpai Rasul di satu tempat yang namanya Aqabah. Dalam sejarah Islam kita mengenal ada dua kali bai'atul Aqabah. Ada bai'at yang pertama, ada bai'at yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua itu datang rombongan dari Yathrib atau dari Madinah Al-Munawwarah saat ini. Jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Jumlahnya sekitar 75 orang. Datanglah mereka menjumpai Nabi di pinggiran kota Mekah, berbaiat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan kepada Rasul, mereka bersedia untuk menerima Rasul jika suatu saat Rasul mau pindah ke sana, pindah ke Yathrib. Sebelum mereka pulang, mereka meminta kepada Rasul agar dikirimkan guru ngaji untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Waktu itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kota Mekah, hidup penuh dengan kemewahan, tetapi dia memeluk agama Islam dan meninggalkan seluruh kemewahannya. Ibunya Mus'ab bin Umair, wanita kaya raya, sempat berkali-kali membujuk Mus'ab bin Umair agar dia meninggalkan Rasul dan kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak bergeming. Mus'ab bin Umair dibujuk lagi berkali-kali dan terus-menerus dibujuk, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya ibunya mengancamnya menarik seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dulu di kota Mekah, dia seorang pemuda yang menjadi trend centernya pemuda-pemudi kota Mekah. Mus'ab bin Umair baju apa yang dia pakai banyak yang tiru, karena jadi trend center dia. Bahkan menurut riwayat Mus'ab bin Umair, kalau dia berjalan di sebuah lorong di kota Mekah, dia sudah lewat 30 meter, 50 meter, minyak wanginya masih kecium. Pakai wangi-wangiannya, wanginya enak-enak, anak orang kaya. Tetapi ketika ibunya menarik seluruh fasilitas yang diberikan kepadanya, tidak membuat Mus'ab bin Umair meninggalkan Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair diutus sama Nabi masuk ke Yathrib. Jadi orang pertama yang masuk ke Yathrib sebelum Nabi masuk adalah Mus'ab bin Umair. Dikirim ke sana mengikuti orang-orang yang tadi datang dalam rombongan Bai'atul Aqabah. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair di sana? Mus'ab bin Umair mensyiarkan Islam lebih banyak lagi, lebih baik lagi di kota Yathrib. Dia membawa Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di kota Yathrib, di kota Madinah pada waktu itu. Mus'ab bin Umair adalah orang yang akhirnya mendapatkan julukan sebagai Muqri'ul Madinah, orang yang membacakan Quran bagi penduduk kota Madinah. Itu Mus'ab bin Umair. Ketika awal-awal berdakwah, Mus'ab bin Umair tentu berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengannya. Mus'ab bin Umair berhadapan dengan ancaman, intimidasi, tekanan, bahkan tidak satu kali atau berkali-kali bahkan Mus'ab bin Umair harus berhadapan dengan hunusan pedang dan tajamnya tombak. Tetapi Mus'ab bin Umair tidak mundur, tidak menyerah. Jadi Nabi itu kalau kirim orang, selalu orang yang tepat. Kenapa dikirimkan Mus'ab? Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang wajahnya cukup tampan. Mus'ab bin Umair ini jangankan wanita, laki-laki lihat dia suka, senang. Orangnya menarik penampilannya. Kalau berbicara semua orang dengar.
Sampai dijuluki sebagai Yusuf fi asrin Nabi, seperti Nabi Yusuf yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia begitu piawai dalam berdakwah, begitu santun, begitu lembut dalam menyampaikan kata-kata ketika mengajak orang untuk masuk agama Islam. Mus'ab bin Umair waktu itu tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, penduduk asli kota Madinah. Disiapkan tempat di situ dan dari situ ada yang mulai berdakwah. As'ad bin Zurarah ini punya saudara misan, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu tokoh masyarakat penting di kota Madinah pada waktu itu. Dan dia masih kafir. Dia sangat membenci dakwahnya Mus'ab bin Umair, dianggap membawa ajaran baru yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka dan nenek moyang mereka terdahulu. Sa'ad bin Mu'az berkali-kali berencana untuk menghabisi Mus'ab bin Umair. Tapi dia berpikir ulang. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair tinggal di As'ad bin Zurarah. Di rumahnya As'ad bin Zurarah misanannya. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az ini, dia kepala suku. Dia pimpinan daripada Bani Abil Ashhal. Dia kepala suku dari Bani Abil Ashhal. Kemudian suatu hari dia berbicara dengan Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu teman akrabnya Sa'ad bin Mu'az. Lalu kata Mu'az kepada Usaid, kita ini sudah berkawan lama. Dan kita sama-sama tidak suka sama Mus'ab bin Umair. Hanya masalahnya dia tinggal di rumah misanan saya. Sekarang saya perintahkan Anda, saya minta Anda, wahai Usaid bin Hudair, berangkat ke sana, ancam Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair mengatakan, baik. Ditanya sama Sa'ad bin Mu'az, kau berani gak? Berani. Benar nih, benar. Berangkat dia. Berangkat di sana, sampai di rumahnya As'ad bin Zurarah, ada Mus'ab bin Umair sedang duduk. Lagi menjelaskan tentang Al-Quran kepada ada tamu-tamu yang datang. Jadi hampir tiap hari itu, Mus'ab bin Umair hampir tiap hari orang memeluk agama Islam. Selama dia berdakwah di Madinah pada waktu itu. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini belum bertolak. Belum berangkat hijrah. Di Nabi mengatur strategi sebelum Nabi masuk. Nabi kirim orang kepercayaannya dahulu. Setelah udah mantap baru Nabi masuk ke sana. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah Usaid bin Hudair. Dia datang bawa pedang. Ketika sampai di tempat tersebut, dia disambut dengan lembut oleh Mus'ab bin Umair. Dengan santun, dia tahu ini orang datang marah dan akan menghabisinya. Tapi karena Mus'ab bin Umair akhlaknya akhlak Al-Quran. Dia tidak hanya sekedar mengajarkan Al-Quran, tapi akhlaknya Al-Quran. Dia tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu turun sampai ke hatinya. Sehingga akhirnya perilakunya, sikapnya, perbuatannya senada dan selaras dengan Al-Quran. Dia panggil Usaid bin Hudair, ayo turun kemari, ngobrol sama saya. Diajak ngobrol. Usaid bin Hudair langsung jatuh hati sama Mus'ab bin Umair. Dan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Usaid bin Hudair pamit pulang. Ketika dia pamit pulang, dia jalan dari kejauhan yang nyuruh dia itu, Sa'ad bin Mu'az lihat. Tadi Usaid bin Hudair ini saya lihat waktu berangkat, mukanya muka marah. Tetapi ketika dia pulang, ada yang lain dari wajahnya. Wajahnya sudah tidak wajah marah lagi. Wajahnya sudah wajah teduh. Orang kalau sudah masuk Islam, ya, dia pasti damai hatinya. Makanya kalau ada orang Islam tidak damai hatinya, galak, arogan, dia belum betul-betul memahami nilai Islam yang sesungguhnya. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Allah bilang telah bahagia orang-orang yang beriman. Allah bilang bahagia, Allah bilang dia beruntung. Jadi kalau ada orang mukmin dia belum bahagia, maka yang paling pertama dia cek itu, dia periksa itu sejauh mana dia mengikat keimanannya.
mengikat keyakinannya, mengikat kepercayaannya dengan Allah Subhanahu wa taala.